Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat hari Fathar, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Ada istilah Latin yang mengatakan ite inflammate omnia, artinya pergilah dan kobarkanlah api Tuhan bagi dunia. Kata-kata ini adalah kata-kata yang diberikan oleh Santo Ignatius Loyola ketika ia mengutus Santo Fransiskus Xaverius. Dan inilah juga yang dibuat Yesus pada hari ini dengan mengatakan, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala." Saudara-saudara terkasih, dalam tradisi rohani, lambang api ini dikenal sebagai salah satu lambang yang paling berkesan mengenai karya Roh Kudus. Api spiritus, atau disebutkan juga dalam kitab Katekismus Gereja Katolik nomor 696. Rasul Paulus pun juga pernah menegaskan, janganlah padamkan api Roh Kudus. Api bersama elemen lainnya seperti air, angin, tanah, kayu merupakan elemen penting pembentuk kehidupan manusia. Sampai-sampai dalam mitologi Yunani kuno dikisahkan tentang Prometheus yang berani mencuri api Zeus di Gunung Olympus dan memberikannya kepada manusia. Maka dalam kerangka ini secara sederhananya ada 3 peran dasar api yang bisa kita pelajari. Yang pertama, api itu menghangatkan. Api unggun kerap dibuat ketika berada di puncak gunung atau mengadakan camping bersama. Ia ada untuk menghangatkan yang dingin. Bukankah Rasul Paulus pun juga pernah berkata penuh dengan kehangatan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Dengan api yang memiliki energi, gairah, dan ketegasan inilah kita diharapkan bisa mewartakan kehangatan iman yang benar-benar sejati lewat doa, ucapan, karya, dan nyata kita setiap harinya. Itu yang pertama, menghangatkan. Peran yang kedua adalah memurnikan. Emas dari alam biasanya tidak murni 100% karena masih tercampur dengan logam-logam yang lain sehingga keras, tidak lentur, sulit dibentuk dan mudah berkarat. Oleh karena itu perlu adanya proses memurnikan atau pemurnian supaya menjadi emas murni yang lunak, lentur, dan bebas dari karat. Dan ini harus dimasukkan dalam tanur api. Dan dengan api kudus kita juga diharapkan terus-menerus untuk berani memurnikan diri, membakar hal-hal negatif yang masih ada dalam diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menguduskan. Api adalah lambang daya transformasi perbuatan dari Roh Kudus. Dalam lidah-lidah seperti api, Roh Kudus turun atas para rasul pada pagi hari Pentakosta dan memenuhi hidup mereka. Maka dalam Alkitab kita juga mengenal Nabi Elia tampil
bagaikan api dan perkataannya bagaikan obor yang menyala. Dan dengan perantaraan doanya ia menarik api turun atas surban di Gunung Karmel. Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan dalam roda kuasa Elia mengumumkan Kristus sebagai Dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan juga dengan api. Dan disinilah saudara-saudariku yang terkasih, api hadir untuk menguduskan diri dan hidup kita. Harapannya kita terus memiliki api dalam hati kita, mengobarkannya di tengah dunia sehingga kuduslah bumi seperti yang ada di surga. Semoga api yang di Tuhan tawarkan hari ini bukan membuat kita menjadi takut, bahkan menjadi bingung, tapi juga mempunyai dasar yang kuat bahwa api adalah sesuatu yang mampu menghangatkan, memurnikan, dan menguduskan. Semoga hidup kita pagi ini juga mempunyai sikap dan sifat dasar dari api yang setiap hari dapat kita lihat, dapat kita pegang, dapat kita pakai untuk kehidupan kita. Dan semoga ini semua mengingatkan kita untuk berani menjadi para murid yang penuh dengan kualitas api. Maka mari kita sejenak, kita mohon rahmat dari Allah supaya pagi ini menjadi pagi yang baik untuk kita semua. Pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan Roh Kudus yang selalu dapat menghangatkan, memurnikan, dan menguduskan kehidupan kita. Maka mari kita hening sejenak.